Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari surat 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-2. Demikian sabda Tuhan. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Tema renungan saat ini adalah mari bersiaga. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pria mengunjungi seorang pertapa tua yang terkenal saleh untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Pertanyaan itu adalah demikian. Jika Tuhan hanya mempunyai 1 hari lagi untuk hidup, apa yang Tuhan lakukan pada hari itu? Pertapa tua itu mengelus jenggotnya yang putih dan panjang, kemudian menjawab, "Baik, pertama-tama saya akan mendaraskan doa pagi. Sesudah itu saya meneguk sedikit teh dan keluar untuk membersihkan kebun. Kemudian saya menyeberang jalan untuk mengunjungi sahabat saya, Louis. Lalu saya istirahat sejenak." Pria itu tersentak dan menyela, "Tunggu, itu kan cara Tuhan menghabiskan waktu setiap hari." Pertapa itu menjawab, "Tentu. Mengapa hari yang terakhir harus berbeda dengan hari-hari lainnya?" Saudara yang terkasih, memang benar apa yang dikatakan oleh pertapa tersebut. Seharusnya kehidupan kita harus sudah kita persiapkan sebelum kita kembali kepadanya. Karena kita pun tidak tahu kapan Tuhan menjemput kita. Keseharian kita sebenarnya mencerminkan karakter kita. Karena itu penting bagi kita untuk menata diri setiap waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan manusia pada suatu saat akan berakhir di dunia ini. Tetapi yang jadi masalah adalah kita tidak tahu kapan saat itu datang. Alkitab menuliskan bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Oleh karena itu, sejak saat ini kita harus mulai untuk mempersiapkan diri kita menghadapi hari itu. Sehingga ketika saatnya tiba, kita tidak perlu sibuk untuk berbuat ini dan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena semuanya itu sudah harus kita lakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Kalau di rumah kita selalu siaga untuk menjaga keamanan rumah dari pencuri. Kini apakah kita juga sudah siaga menjaga kehidupan diri kita dari kedatangan Tuhan yang seperti pencuri? Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter siap siaga untuk menyambut kedatangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kedatangan-Mu tidak pernah bisa kami ketahui. Kapan dan dimanapun Engkau bisa datang sewaktu-waktu untuk menjemput kami. Berilah kami kemampuan dan kemauan untuk mulai berjaga-jaga sejak saat ini,
melalui sikap hidup kami agar sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga pada saatnya nanti dengan tangan terbuka kami mampu menyerahkan roh kami kepada Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami memohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Saat ini kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir, menolong, dan memberkati mereka. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan menyertai kami dalam kami menjalani aktivitas kami hari ini. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.